Halo sahabat ATCamp, kembali berjumpa dengan saya dalam kesempatan ngobrol-ngobrol santai dengan pakar. Pada kesempatan ini kita akan ngebahas terkait dengan topik data science. Nah, topik data science ini perlu sahabat ATCamp ketahui bahwa merupakan topik yang sedang hot-hotnya ya. Topik yang sedang hangat, sedang banyak dicari, dan rata-rata ya, terutama di perguruan tinggi itu banyak yang membuka program studi di data science. Baik, sahabat ATCamp, terkait dengan data science ini kita di Basecamp nih sudah datang kehadiran pakarnya secara langsung ya. Kita kenalkan dulu. Di sini ada Bapak Mega Bagus Herlambang. Selamat datang Pak Bagus, Pak Mega ya. Dipanggilnya Pak Mega apa Pak Bagus nih? Pak Mega, Pak Bagus boleh. Pak Mega, tapi ada ceweknya. Pak Bagus. Pak Bagus aja. Pak Bagus aja ya. Oke. Baik Pak Bagus. Pak Bagus, kita akan bicara atau memperkenalkan kepada sahabat ATCamp terkait dengan data science gitu. Nah, sahabat ATCamp, perlu diketahui latar belakang terkait dengan Pak Bagus ini ya. Beliau dalam doktoralnya ya mengambil bidang yang ada data science. Nanti kita ngobrol langsung ya, Pak Mega atau Pak Bagus akan menyampaikan. Oke, mungkin tidak afdol ya Pak Mega atau Pak Bagus. Aduh, saya suka susah kadang-kadang kalau sudah satu nama gitu kan melekat, dirubah agak susah juga itu ya. Baiklah, kita coba sampaikan ke Pak Bagus saja lah ya, memanggil namanya. Baik Pak Bagus, boleh dong diceritakan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke materi, latar belakang Pak Bagus, kenapa tertarik di data science. Ya, terima kasih Pak Ramli ya. Salam kenal sahabat ATCamp semuanya. Nama saya Pak Bagus ya. Dulu S1, S2 di Teknik Industri Pak. Industri ya. Teknik Industri ya. Kemudian kebetulan S3-nya agak melenceng ya ke kecerdasan buatan. Jadi multidisiplin mungkin kalau bisa dibilang gitu ya. Oke, baik Pak Bagus. Nah, perkenalan dengan data science itu dimulai sejak kapan nih Pak Bagus? Ya, jadi kenalannya sejak ketemu pertama kali sama data science ya. Ketemunya pada saat kuliah gitu ya. Saat kuliah, iya. Jadi dulu pada saat kuliah nggak ngerti apa tuh machine learning ya. Karena kuliah pertama kali machine learning mau nggak mau belajar, stres di situ, ada praktek macam-macam. Nah, pertama kali ketemunya jatuh cintanya pas S3 itu. Oke, berarti pas S3 itu lebih fokus ya mendalami itu. Baik, terima kasih. Jadi, nah pasti karena tertarik banyak juga mengerjakan proyek pastinya ya. Salah satunya. Ya. Oke. Nah, dari pengalaman yang sampai saat ini, menurut Pak Bagus sendiri, apa sih itu data science itu sih? Ya, mungkin sahabat ATCamp ingin mengetahui ya. Oke. Jadi banyak sekali definisi data science di luar sana ya, di internet. Sahabat-sahabat juga bisa mencari sendiri. Cuman kalau bisa saya ringkas dari pengalaman saya ya, data science itu kalau kita terjemahkan ilmu tentang data ya, pada dasarnya biasanya kita sebagai seorang data scientist, orangnya ini yang melakukan kerja di bidang data science, membantu perusahaan dari mengolah data yang dimiliki oleh perusahaan atau user, bisa UKM, perusahaan besar atau siapapun, institusi pendidikan macam-macam, gimana caranya data ini bisa bermanfaat bagi mereka dalam mengambil keputusan, dalam mengambil strategi bisnis macam-macam ya. Terus-terusnya banyak, ada statistik, ada nanti mungkin bisa lebih kita fokus ke macam-macamnya itu tadi ya. Baik. Nah, berarti tadi kan data science saat ini kalau saya lihat juga ya Pak Bagus, bahwa AI itu kan bagian ada kaitannya dengan data science dan menjadi teman hidup kita sehari-hari ya. Menurut Pak Bagus sendiri gimana tuh? Ya betul lah. Jadi AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan ini memang CS banget sama data science, karena irisannya sama-sama menggunakan teknik namanya machine learning, itu salah satunya. Jadi ya kalau teman-teman belajar, bagi yang mungkin yang sudah familiar ya machine learning, mungkin nanti kita lebih ngulik lagi. Ini saya baru cerita dulu ya machine learning. Jadi machine learning, data science belajar itu, AI juga belajar itu. Jadi kalau teman-teman bahas tentang machine learning ya kita juga bahas data science juga, nantinya bisa ke AI juga sebenarnya. Oke. Baik, Pak Bagus.
Oke, sahabat-sahabat Edikem, pertanyaan berikutnya ya coba kita tanyakan. Satu hal yang mendasar, ada kaitannya kan terkait di data science itu ada kata-kata data, kemudian biasanya kita kenal data berubah jadi informasi, kemudian berubah jadi knowledge gitu kan. Nah, ada satu proses seperti itu. Ya. Nah, bagaimana Pak Bagus memandang terkait dengan data science dari perubahan dari data sampai dengan knowledge itu? Ya, pertanyaan bagus ini ya. Jadi mungkin dari data yang sekian banyak yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi, nah itu datanya itu tentunya berantakan, ya, tersebar kemana-mana. Kemudian mungkin ada yang kotor, ada yang bolong-bolong, ada yang nggak sebagus yang kita harapkan. Kayak kita kalau punya data di Excel udah rapi gitu ya. Data-data yang berantakan itu kita rapikan dulu untuk bisa kita summary-kan, kita ringkas. Setelah kita ringkas, kita olah dengan sekian banyak teknik di dalamnya. Nah, nanti dari situ kita lihat hasilnya. Nah, siapa tahu hasilnya kalau bisa menciptakan sesuatu yang berguna bagi klien, bagi perusahaan, nah itulah yang akan menjadikan pengetahuan baru tadi. Istilahnya mungkin sesuatu yang bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Oke. Ya. Nah, mungkin Pak Bagus bisa mengambil satu contoh dari pengalaman atau dari proyek yang pernah diambil ya, gitu kan? Ada kesempatan ngambil proyek atau ada dari klien. Contoh konkret terkait dengan tadi dari perubahan data jadi informasi, jadi knowledge dengan menggunakan pendekatan teknik data science itu. Ya, jadi misalnya salah satu kasus yang di tambang minyak. Ya, jadi kalau di rumah mungkin sama kayak kita punya pompa air. Pompa air yang sanyo yang cetek. Nah ini di perminyakan juga sama. Jadi ketika nanti perusahaan mau ngebor, itu jangan sampai mereka pompanya tuh ngempos. Nah, ngempos tuh biasa karena ada pasir di dalamnya. Sama kalau kita mompa, kalau misalnya klepnya itu nggak bersih, kena kotoran itu juga akan ngempos biasanya. Nah, maka datanya banyak, ada data suhu, ada data kadar kekentalan minyak, ada data tekanan air, tekanan gas, komplit. Jadi dari sekian banyak sensor itu banyak masalah yang bisa dicari sebenarnya. Nah, salah satunya adalah mendeteksi pasir ya pada saat itu kita kerjakan. Nah, pasir itu dideteksi dengan menggunakan beberapa data pilihan tadi, sehingga nanti ketika perusahaan mau mengebor sesuatu, maka diusahakan jangan sampai mengebor di tempat yang memang kadar pasirnya terlalu tinggi. Nah, itu salah satu. Jadi data yang berantakan tadi contohnya adalah data-data sensor-sensor tadi. Kita pilah-pilah, kita bersihkan dan sebagainya, sehingga ujung-ujungnya menjadi sebuah pengetahuan, sebuah sesuatu yang bisa bermanfaat bagi perusahaan. Oke, baik sekali ya. Jadi tadi contoh di bidang oil and gas ya, dari data science ya, pengalaman Pak Mega tadi, kemudian bisa sampai dapat project mengerjakan itu, tentunya itu bukan suatu proses yang instan ya, bukan proses yang instan. Pak Mega belajar dan sebagainya. Mungkin sahabat-sahabat IT Camp juga ingin tahu kira-kira learning prosesnya untuk belajar data science itu seperti apa? Ya, belajarnya butuh waktu panjang ya. Jadi ya ini maksudnya tanya yang mananya Pak? Yang proses belajarnya gitu ya? Yang proses belajarnya ya, boleh. Jadi ya kalau belajar bisa dari banyak ya. Tapi kalau bisa ada guru, memang ada gurunya. Jadi usahakan hindari belajar tanpa guru, itu berbahaya sekali. Jadi harus ada gurunya, bisa dari kampus, bisa dari pembelajaran resmi dari kampus, self learning ya, atau dari mana saja nanti ada gurunya. Nah dari situ nanti tidak hanya belajar, kita harus coba praktek beneran. Jadi mungkin siapa tahu ada teman yang bekerja di perusahaan, kita bantu ngolahin datanya dia tanpa dibayar. Jadi kalau rugi, kalau salah kan dia nggak rugi kan. Tapi itu salah satunya. Jadi kalau salah nggak rugi, tapi dari situ kita ngerti, kok ternyata kok nggak segampang teori yang kita dulu belajar. Kok ternyata tantangannya kok ada rumit-rumitnya, ada lika-likunya. Nah, dari situ kita lama-lama ngerti, ternyata teori seperti ini, ternyata seperti ini. Nah, dari situ kita belajar, prosesnya seperti itu. Oke, baik.
Terus untuk mendukung itu perlu keilmuan apa sih, atau bidang data science itu ditopang oleh bidang-bidang ilmu apa saja yang harus kita pahami Pak Mega? Ya, ini bagus sekali ya. Jadi pertanyaannya apa aja ilmu yang harus kita siapkan kira-kira ya. Jadi macam-macam ya. Dasarnya paling enggak teman-teman bisa sahabat-sahabat bisa matematika, bisa perhitungan perkalian tuh basic banget ya. Dari situ kemudian syukur-syukur bisa statistik karena ada statistik dasar. Bisa belajar dari kuliah juga dipelajari tentang rata-rata, standar deviasi yang dasar-dasar. Lebih bagus saya kalau sahabat-sahabat bisa programming. Jadi nanti ngerjainnya tuh pakai komputer lebih cepat, bisa bikin program sendiri lebih leluasa untuk berkreasi dengan permasalahan yang ada. Jadi matematika, kemudian statistik, komputer, programming termasuk komputer di dalamnya. Syukur-syukur paham konteks masalahnya. Bisnis domain. Bisnis domain atau business understanding business ya. understanding. Oh ya, oke. Karena ngobrol tadi di bisnis menyangkut business understanding, mungkin Pak Bagus bisa menjelaskan secara garis besar tahapan atau metodologi atau metode dalam data science itu seperti apa sih gitu. Ya, jadi kira-kira step-stepnya itu kalau yang biasa saya lakukan ya biasanya itu juga kaidah umum juga ya. Jadi kita memahami masalah si user, tadi business understanding yang disebutkan Pak Ramli ya, kita memahami mereka punya banyak problem tuh. Dan ini yang paling susah tuh di sini sebenarnya. Jadi mereka akan cerita tentang masalahnya, unek-uneknya ya. Dari situ kan kita harus bisa mana nih yang visible, yang bisa dikerjakan dulu, yang masuk akal untuk diselesaikan. Dari situ kita ambil, kita sepakati dulu mau menyelesaikan yang mana, sudah deal, kriteria suksesnya apa. Nah dari situ nanti ngambil data, ngebersihin data, kemudian kita mencoba mengolah hasilnya ya, kita bikin modelnya. Kalau kita menggunakan machine learning, kita teskan dulu ke user, ditunjukkan, dibandingkan dengan data real di lapangan. Jadi misalnya model data science kita bilangnya A, di dunia nyata ikutan A enggak? Kalau sama-sama A berarti udah keren banget kita istilahnya. Dari situ nanti dengan perusahaan mau dilanjutkan bikin aplikasi atau bikin apa, atau cuma sekedar di internal, itu tergantung mereka nanti. Baik. Sahabat-sahabat IT Camp, kita lanjutkan ya. Ini pembahasannya semakin menarik nih. Ya, lebih lanjut ngegali terkait dengan bidang di data science ini. Sahabat-sahabat IT Camp, kita lanjutkan ya, nih Pak Bagus. Nah, tadi di awal itu adalah business understanding atau pemahaman permasalahan di domainnya itu. Otomatis berarti sebagai seorang data scientist nyebutnya data scientist ya. Orangnya itu data scientist ya. Yang kerennya. Profesinya data scientist yang kerennya ya. Data scientist itu berarti harus paham bisnis domain, problem di situ. Nah, kadang-kadang ini ada soft skill apa sih di situ untuk ngegali permasalahan yang dibutuhkan gitu. Apakah rasa penasaran yang tinggi, bertanya, menggali informasi terus sehingga bisa mengumpulkan data atau bagaimana? Ya, itu semua betul semua tadi yang disampaikan Pak. Penasaran. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, kita open mind saja, bukan bilang ke klien kita nggak ngerti, bukan. Jadi bahasa Jawanya kalau orang bilang bodoh nih. Jadi kita open mind, jangan merasa paling pintar sebenarnya. Tanya aja, misalnya kalau di konteks perminyakan, saya pun bukan orang minyak, tanya aja, ngobrol apa yang dimaksud dengan proses ini. Jadi ngobrol sampai masalah persepsinya dia itu dengan persepsi kita sama. Sama satu frekuensi. Jadi apakah maksudnya, kan dia punya terminologi dunianya dia, istilah dunia dia, kita mencoba menangkap, kita coba tangkap, kita sampaikan lagi, bener nggak maksudnya kayak gini. Nah terus masalahnya kayak gini, apakah betul masalah ini yang dianggap sama dia. Nah itu kita jadi mau open mind aja, ngobrol terbuka, kita mendengarkan, skill mendengarkan, kemudian dari situ ya nanti kalau sudah terkait dengan teknis ya mungkin mulai bahas masalah perbisnisannya dan KPI-nya apa yang diselesaikan. Berarti dalam data science ini kan ada KPI, ada project, ada akhirnya ya, ada akhir yang ingin dicapai ya, tujuannya itu ya. Begitulah ya sahabat-sahabat
IT Camp. Jadi hal yang pertama memang di soft skill kita adalah tadi kemampuan mendengarkan dengan baik, jangan malu untuk bertanya gitu kan, karena tadi disampaikan bahwa semua bidang gitu kan bisa dimasuki oleh data science ya. Kita misalnya sebagai data scientist itu harus bisa ya istilahnya atau beradaptasi atau memahami domain dari bidang yang akan dijadikan sebagai project gitu ya. Oke. Itu poin yang kita dapat ya dari pertanyaan tadi. Sahabat-sahabat IT Camp, kita lanjutkan lagi ya ngobrolnya. Jadi tadi kita sudah sempat menyinggung satu istilah namanya data scientist itu. Nah, mungkin Pak Bagus bisa menjelaskan kira-kira profesi yang berhubungan dengan data science itu apa selain data scientist itu? Ya, ini pertanyaan bagus ini. Jadi kalau di luar tuh banyak sekali istilah-istilah lain, data engineer, data analis, data scientist, ada juga bisnis analis, bisnis intelligence, macam-macam. Ya. Nah, di luar itu dibagi-bagi sebenarnya kalau di luar negeri. Iya. Sesuai dengan apa yang kita browsing kan juga gitu kan. Cuma di Indonesia kadang-kadang dicampur jadi satu. Satu skill harus bisa semua, Superman. Kalau di luar negeri ada data engineer yang ngebersihin data, harus bersih. Data scientist nanti ngolah yang udah bersihnya diolah data scientist. Kalau yang visual itu data analytics biasanya. Nah, di Indonesia ini semua gabung jadi satu nih biasanya. Perusahaan pegang satu orang bisa semua. Nah, itu orang bisa semua ya, tantangannya gitu kalau di Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah dengarkan terkait dengan profesi ya dari bidang data science ya, ada macam-macam sebutannya, data scientist, data engineer, data analis gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri gitu kan, menurut Pak Mega Bagus, prospek dari setiap profesi tadi bagaimana? Ya, mungkin pernah dapat tawaran atau ada yang mencari-cari gitu kan? Di Indonesia cerah sekali kok saya lihat. Cerah sekali. Ke depan masih cerah sekali ya. Jadi memang dulunya kan belum pernah ada tuh. Jadi kalau saya masih ingat tahun 2018 tuh belum ada tuh di LinkedIn lowongan data scientist, belum sering lah. Oke. Nah, sekarang tuh LinkedIn tuh banyak sekali tuh data scientist, data gitu. analytics ya. Artinya perusahaan-perusahaan sekarang kita udah melek. Mereka punya data digital, apalagi sekarang apa-apa pakai internet ya, sehingga mereka punya datanya harus ada orang yang ahli jago ngolah nih. Nah, dulunya mungkin mereka belum nggak, sekarang mulai semua beralih ke digital. Sekarang lowongan tuh semakin sering. Oke. Jadi masih relevan ya. Karena misalnya kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, sebagai contoh misalnya, saya tertarik dengan data scientist nih, mau mulai belajar setahun 2 tahun, atau misalnya kuliah di jurusan data scientist gitu kan, misalnya S1 4 tahun, kira-kira peluang itu di 4 tahun ke depan tuh masih terbuka ya? Saat ini masih terbuka ya. Oke, jadi bukan tren ya. Bahkan ada S1 juga kan data science kan? Iya, banyak yang membuka prodi itu. Prodi data science. Banyak yang membuka program studi data science ya. Nanti prospeknya 4 tahun ke depan kan, harus dipikirkan nggak? Apakah masih se-booming tahun-tahun ini atau ada penurunan tren gitu ya? Oke, ya mudah-mudahan sih tetap ini ya, seiring dengan kemajuan teknologi gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau misalnya mungkin Pak Mega bisa menjelaskan terkait dengan AI, kehidupan yang membantu kehidupan kita sehari-hari itu, sikap kita itu harus seperti apa nih? Jadi memang sekarang semua serba AI ya. HP kita ada AI-nya, filter kamera, medsos sudah AI semua ya. Mobil juga udah AI, lama-lama nanti motor listrik bisa AI juga, mungkin lama-lama bisa jalan sendiri, saya nggak tahu, kita nggak pernah tahu ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus bukan melawan AI, tapi harus bersahabat dengan mereka, karena mereka kan jadi bagian dari kita ya. Jadi ya solusinya ya kita mulai sahabat-sahabat, mulai juga memahami sekarang, mulai belajar tentang apa itu AI, data science, ibaratnya teknologi kita ke depan tuh kita juga harus mulai agar kita bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Jadi ketika mereka butuh orang yang paham, kita menjadi bagian yang dibutuhkan itu tuh. Gitu. Berarti menjadi bagian, kita bertransformasi ya. Kita bertransformasi. Jadi selalu update terkait dengan ilmu, jangan stuck. Otomatis kan dengan adanya AI atau kecerdasan buatan tadi yang ada di kehidupan kita sehari-hari,
pasti itu akan istilahnya apa ya, mengikis ataupun mendisrupsi pekerjaan-pekerjaan gitu kan. Pasti. Jadi peluang-peluang kerja mungkin bisa digantikan oleh AI. Nah, menurut Omega sendiri bagaimana tuh? Adakah pekerjaan-pekerjaan yang tergantikan? Adakah pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan akan tetap eksis? Seperti itu. Ya, ini menarik nih ya. Jadi memang banyak yang khawatir sama ini ya. Jadi kalau yang tergantikan ada dan sudah banyak. Misalnya yang kalau di luar itu, kalau di Indonesia belum terlalu, di luar kasir itu udah mulai jarang. Kasir di supermarket ya. Jadi kalau di luar negeri orang sudah mulai self checking di kayak ada infrared di tit sendiri, bayar sendiri. Kalau di Indonesia ngedit berarti nggak bayar. Dibawa kabur. Jadi artinya apa? Artinya di luar negeri itu sudah menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dan memang budayanya mendukung. Nah, kalau di Indonesia budayanya belum sesuai dengan karakter warga kita istilahnya. Tapi artinya bukan berarti tidak akan terjadi, tergantung nanti perkembangan zaman dan sebagainya. Jadi aktivitas yang memang dia repetitif, kasir yang cuma kerjaannya nyodorin ke infrared, itu pasti dan memang sudah digantikan kalau di luar negeri. Kenapa? Karena dari sisi pengusahanya, pemilik supermarket pasti pengen memangkas itu tuh biaya pegawai kan, senang dia happy. Kalau pakai mesin ya otomatis kalau sebelumnya satu tempat ada 10 kasir, tinggal 2 doang kan 8 hilang, senang. Kemudian bank sudah mulai di luar tuh sudah mulai jarang ya. Di Indonesia juga udah mulai tuh ya. Cabang-cabang mulai dipangkas, jumlah teller udah mulai dipangkas, semua dialihkan ke mobile banking, internet banking dan sebagainya. Nah, di sisi satu kita kehilangan banyak pekerjaan yang terancam, tapi juga memunculkan pekerjaan baru. Ya. Oh, seperti apa itu? Jadi seperti misalnya ahli-ahli itu data science, orang-orang yang bisa ngolah data digital. Jadi kan kalau tadi kita cek misalnya bank memindahkan teller menjadi mobile banking. Nah, orangnya kan untuk bisa membuat ini ke sini kan butuh orang-orang ahli tuh. Nah, kita kalau bisa menjadi orang-orang yang bisa gininya ini tadi. Bisa mentransformasikan proses bisnis mereka dari yang manual ke digital, otomatis dan sebagainya. Oke. Seperti itu ya. Jadi selain ada yang terdisrupsi ya, ada yang tergantikan gitu pekerjaan, ada juga pekerjaan yang baru ya. Yang tentunya mungkin bagi sahabat-sahabat muda IT Camp ini ya harus mempersiapkan ya, terlibat menjadi bagian dari perubahan tersebut gitu ya, sahabat-sahabat IT Camp. Baik sahabat-sahabat IT Camp, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan peluang, kemudian mungkin juga ada tantangan yang harus dihadapi oleh generasi muda, terutama sahabat-sahabat muda IT Camp untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam perubahan zaman. Nah, kira-kira Pak Bagus ya, di awal Pak Bagus kan ada learning yang dipelajari step-stepnya seperti itu. Nah, kira-kira sekarang untuk saran bagi sahabat-sahabat muda IT Camp ini, bagaimana caranya belajar data science itu, di mana harus apa saja yang dilalui gitu? Ini pertanyaan bagus ini Pak ya. Jadi tadi juga saya sampaikan bahwa belajar harus ada gurunya, harus ada yang ahli, expert di bidangnya. Jadi kita kebetulan di kampus IT sedang mempersiapkan sebuah platform pembelajaran namanya IT Camp itu sendiri. Ini sahabat-sahabat nanti bisa belajar self learning, tapi ada gurunya juga di dalamnya untuk terkait data science, untuk bisa belajar di dalamnya. Sahabat-sahabat cukup siapkan komitmen untuk belajar dan tentunya waktu yang cukup untuk bisa terus mengikuti pembelajaran yang nanti sahabat-sahabat pilih di IT Camp nanti itu. Oke, berarti kalau misalnya saat ini pembelajaran model saat ini ya, itu berarti dorongan kemauan sendiri yang kuat, kemudian ditambah dengan komitmen terhadap waktu, dan karena sumber dayanya sudah disediakan ya, semua sudah disediakan itu kan, wah mantap sekali nih. Berarti jangan lupa nanti sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung di IT Camp ya, untuk join, register dan cari course yang sesuai di situ. Oke, Pak Bagus. Nah, dari belajar data science, mungkin ada course yang di IT Camp tadi, itu apakah harus orang-orang yang di informatika saja atau orang di luar informatik ya, yang di luar
bidangnya komputer itu bisa masuk ke data science? Jadi bisa dua-duanya. Kita ada dua alur yang berbeda, satu yang tanpa coding, satu yang dengan coding. Oke. Kalau misalnya sahabat-sahabat mau belajar data science dari A sampai Z dari semua bidang multidisiplin, misalnya sahabat dari psikologi, dari sastra, dari biologi yang mungkin sangat jauh dari perkodingan dan sebagainya, bisa ikut yang tanpa coding. Oke. Hasilnya sama, cuman tanpa melalui proses-proses programming dan sebagainya. Tapi buat sahabat-sahabat mau mendalami lebih advance ya, pengen membuat aplikasi sendiri, pengen lebih kreatif dengan memainkan algoritma yang ada, bisa menggunakan jalur yang dengan programming. Salah satunya nanti harus menguasai skill-skill programming seperti Python atau R dan sebagainya. Jadi kita sudah siapkan juga dua course yang berbeda. Oke, baik. Jadi berarti dalam mempelajari data science itu, jadi kita bisa di luar dari orang IT ataupun orang komputer ya bisa dipelajari. Cuma memang nanti ketika belajar itu, karena data science ini beririsan dengan berbagai macam ilmu, jadi kita juga harus belajar ya, matematikanya dikuatkan, statistiknya dikuatkan, kemudian apalagi nanti penggunaan tools ya, tool yang berbasis visual. Nah, contohin mungkin Pak Mega tool yang biasa digunakan yang berbasis visual, yang mudah, yang mungkin nanti sahabat IT kan tertarik untuk menggunakannya misalnya. Ya, jadi ada banyak tools di luar sana ya. Ada seperti bisa saya sebutkan, ada RapidMiner, ada Orange, ya, ada Knime, dan banyak sekali ya. Tapi tentunya kita pilih mana yang kira-kira bisa digunakan jangka panjang dan relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena nanti mungkin yang akan kita gunakan di pembelajaran ITKM yang Orange tadi. Nomor satu karena dia open source, gratis, sahabat-sahabat tidak perlu bayar apapun selama penggunaan. Yang kedua memang dia sudah teruji, banyak paper-paper ilmiah menggunakan Orange. Dan salah satu yang paling saya suka adalah dia terintegrasi sama Python. Oh, berarti dia dibangun dari bahasa Python ya? Oke. Baik. Berarti nanti Orange, kemudian kalau mau lebih advance belajar bahasa Python. Nah, selain Python itu sendiri Pak Bagus, kira-kira bahasa apa yang bisa atau trennya yang digunakan nih dalam data science saat ini? Jadi trennya memang nomor satu masih Python ya, karena semua library orang-orang berkecimpung data science, AI pun Python semua ya. Cuma pada dasarnya kalau sahabat-sahabat bisa codingan apapun, asal sahabat bisa menerjemahkan dari rumus matematika ke codingan yang sahabat mau ya bisa-bisa aja. Cuman kalau mau mempermudah jalurnya karena semua package library ada di bahasa tertentu Python dan R, dua ini biasanya, maka dua ini yang sekarang lagi tren. Nomor satu masih Python nomor satu. Baik. Oke, sahabat-sahabat ITKM. Nah, kita tadi sudah mendengarkan ya terkait dengan tools yang digunakan, kemudian bahasa pemrograman yang digunakannya. Sekarang mungkin gimana cara belajarnya dalam penggunaan tools, memahaminya, kemudian apakah bisa langsung membaca dokumentasi atau ikut langsung jadi ahli gitu atau bagaimana? Jadi kalau misalnya belajar nanti bisa ikuti yang ada di course di ITKM salah satunya. Nanti teman-teman sahabat-sahabat akan belajar dari mulai install softwarenya, toolsnya. Kalau yang tanpa coding ya. Kemudian nanti ada dokumentasinya juga lengkap. Bagaimana step dari awal ngambil data gimana, ngebersihin data, ngebangun model, ngebandingin sampai mendeploy di Orange. Itu semua nanti lengkap kita di situ. Kalau mau yang coding ya tentunya semua dasar-dasar bahasa pemrograman Python misalnya juga harus sahabat-sahabat kuasai terlebih dahulu, baru nanti masuk ke dalam implementasi data science. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya sudah ada niat untuk menambah pengetahuan dari bidang ilmu manapun, silakan nanti join di ITKM ya untuk belajar data science. Baik sahabat-sahabat ITKM, sudah banyak ya pembahasan kita terkait dengan dimulai dari latar belakang Pak Bagus, kemudian ngebahas terkait dengan data scientist gitu kan, seperti itu, sampai dengan bagaimana belajarnya ya, cara belajar atau memahami terkait dengan data science ini. Oke, sahabat-sahabat ITKM, untuk episode berikutnya mungkin ya dalam membahas lebih detail terkait dengan hal teknis. Kalau sekarang kan kita masih ya luar-luarnya ya, permukaan ya, masih surface-nya permukaan untuk
memahami terkait apa itu data scientist, pelakunya disebut bisa data scientist. Pelakunya data scientist ya di bidang data science seperti itu. Nah, sahabat-sahabat IT Camp, tunggu kami di episode berikutnya ya untuk memperluas ya wawasan, skill dan pengetahuan yang ada di seputar bidang data science ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami di channel yang keren cadas ini.